Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya juga nggak usah pakai dong ya. Ini aja berarti ya. Gak apa-apa, pakai aja. Pakai aja nggak apa-apa. Recording in progress. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, di pagi hari ini Ramadan yang ke-6 ya. Yang ke-6. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di Rumah Kajian Salam. Selamat datang teman-teman semua. Ini adalah kegiatan rutin kita sebulan sekali mengadakan kajian Rumi, mengadakan belajar kepada puisi-puisi Rumi yang dibimbing oleh Ustadz Nur Jabir. Terima kasih juga pada Ustadz Nur Jabir yang sudah selalu hadir bersama kita. Tepuk tangan buat Ustadz Nur Jabir boleh nggak? Wah. Cuman format di Ramadan ini kita ubah sedikit ya, menjadi lebih santai, lebih rileks, dan topiknya berganti menjadi zikir Rumi ya. Mungkin nanti materi-materi yang akan disampaikan juga agak berbeda sedikit ya dari yang biasanya puisi-puisi Rumi itu. Shalawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada guru-guru kehidupan yang lain. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia hadir di sini. Wah, di sini ada Bu Ati, Mbak Desi, Bu Kus ya, Bu Tania, ada juga dari tim Raudi ya yang akan ngebantu nge-shoot di sini supaya kajian Rumi ini bisa lebih berkembang gitu, sehingga audiens yang nggak tahu ada di mana, tersembunyi di mana itu bisa tahu kalau Rumi ini memang ada di Bintaro, ada kajiannya gitu kira-kira. Karena kalau kita lihat di sosial media kan banyak banget quote-quote yang berseliweran gitu, dan itu kalau kata Bu Maya tuh oke banget gitu kan. Sangat menyentuh hati gitu ya. Bahkan mungkin membaca satu quote Rumi bisa changing perspektif gitu, bisa merubah kehidupan kita. Nah, karena banyak yang suka, ya udah coba kita tetap adakan. Bahkan kita pengen nih kajian Rumi ini bisa nge-grab lebih banyak orang lagi bahwa ajaran cinta dalam beragama itu jauh lebih nikmat gitu untuk dijalani ketimbang menggunakan the way of fear yang ditakut-takutin gitu ya, disiksa dan segala macamnya, enggak gitu. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan dari Raudi bisa membantu kita semua di sini. Ada juga Bu Feni. Wah, Bu Feni juga setia banget ini. Hampir setiap kajian tuh selalu datang, ilmunya udah wah gimana. Itu ya. Jelas ya. Besok gak datang lagi kalau Besok gak datang lagi. Enggak lah ini. Kita semua di sini pembelajar, Bu ya. Kita semua gak ada yang nyangkut ya di sini ya. Kita semua di sini belajar, butuh wahyu dari Tuhan untuk benar-benar kita kebuka banget hati kita belajar tentang apapun di sini ya. Ada Bu Maya juga, terus ada Ibu Nadia, ada Bu Najah. Ini wah luar biasa ya. Najah Fauzi. Wah, selalu kemana-mana ikut kajian ya, alhamdulillah. Mbak Ulan, terus Bu Arni ya, Bu Riana, ada Pak Febrizal juga deh. Terus Bu Arni sama Bu Rita. Wah, saya hafal ya satu-satu ya. Wah, ada kan. Alhamdulillah. Ini baru mas ya, hafal semua ya. Salah dikit. Ada yang ngumpul ya. Oke.
Iya, Mas Bang Dame itu salah satu ya. Dan tidak lupa juga di Zoom tuh ada juga Mbak Siska, terus ada Pak Yunan, ada Mbak Sandy, ada Mbak Nai, satu lagi ada Mbak siapa nih? Aufa ya. Oke, terima kasih juga. Jadi udah hafal semua ya, alhamdulillah. Dan hari ini kita akan untuk pertama kalinya di Rumah Salam mengadakan zikir rumi. Mudah-mudahan kita semua hatinya dibuka, mudah untuk menerima. Materinya juga tidak bisa saya share sekarang, kata kata Ustaz tadi jangan share sekarang. Khawatir ngehang. Meledak. Apa? Meledak ya. Ya khawatir meledak gitu. Khawatir meledak ngehang. Kalau kata Bang Dame ngehang ya. Kata Bang Dame khawatir meledak gitu. Jadi nanti pada apa? Ngeheng. Ngeheng ya kalau kata Bang Dame ya. Gitu, Bataknya keluar ya gitu. Nah, nanti kita nunggu apa namanya instruksi dari Ustadz Jabir untuk kapan kita akan membaca materinya kan gitu. Jadi saya akan share nanti satu-satu gitu di WhatsApp karena nggak bisa di-share secara umum. Karena kalau nggak salah tadi sempat difitnah gitu gara-gara mengadakan zikir rumi. Ini bukan apa? Nanti sedikit cerita gitu. Bukan Islam gitu ya. Gitu. Jadi kita hening sejenak boleh untuk hadir di sini sama-sama bersama kita. Kita baca bismillah, nafas 8 kali baru Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makasih. Di sini ada yang tidak berpuasa? Atau semuanya berpuasa? Oke ya. Karena kalau nggak berpuasa kita siapin snack di bawah ya. Tapi kalau yang berpuasa snacknya juga nanti bisa dibawa pulang ya buat nanti khawatirnya jauh perjalanannya. Jadi bisa buka di jalan ya. Oke. Iya kan? Jauh perjalanannya. Tepuk tangan buat Ustaz Jabir boleh ya. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan juga kesehatan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita memasuki bulan Ramadan, mencicipi hidangan ruhaniyah. Di bulan Ramadan ini, insya Allah Subhanahu wa taala meluaskan hati kita, meluaskan jiwa kita untuk sebagai persiapan menerima cahaya ma'rifat ilahi insya Allah di bulan Ramadan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ini agak berbeda dengan kajian-kajian kita yang lain. Untuk pertama kalinya di kajian salam adakan zikir rumi. Biasanya kami adakan di Sari Hotel. Biasanya tiap minggu pagi kami adakan. Dan memang sesuai dengan momen Ramadan kita adakan zikir rumi. Zikir rumi ini biasanya dijalankan di para pengikut rumi, baik itu di Eropa, Amerika,
biasanya menjalankan tradisi seperti ini, dan dalam zikir ini kita membaca Ghazal 1805. Jadi sengaja kita tidak bagikan di awal biar nanti bisa membedakan membaca Ghazal sebelum berzikir dan membaca Ghazal setelah berzikir. Jadi nanti insya Allah kami bagikan kami bagikan satu persatu. Kami berikan kesempatan waktu sejenak untuk hening dan membaca. Lalu kemudian kira-kira menangkap apa makna yang bisa ditangkap. Nah setelah itu kita masuk zikir. Nah setelah zikir baru kemudian kita sama-sama sharing pengalaman apa yang didapat di zikir. Entah itu maknanya, entah itu ada perasaan yang baru mungkin yang dialami, entah itu ada gejolak yang hadir di dalam batin. Jadi sifatnya sebenarnya sharing. Nah bisa juga sharing tentang makna syair ya. Kalau Bapak Ibu misalnya setelah membaca mendapatkan perbedaan sebelum berzikir dan setelah berzikir, kita sharing kira-kira apa makna yang diperoleh sebelum berzikir dan setelah berzikir. Zikirnya izinkan saya untuk nanti memandu zikirnya. Bapak Ibu sekalian tidak perlu mengeluarkan suara, cukup mengikuti saya dalam hati. Kalau tidak terbiasa dalam hati cukup berbisik. Ada yang tidak terbiasa berzikir hati? Bisa pastikan ngucapnya di hati. Nah kalau biasa tidak terbiasa cukup berbisik. Saya akan memimpin, Bapak Ibu ikuti saya. Dan pertama kita kirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah, kemudian Al-Fatihah kepada Rumi dan Syams Tabriz. Kita baca istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, Allah 100 kali, kemudian zikir hu itu 11 kali. Hu itu dari kata huwa. Fa'lamu anallaha la ilaha illa huwa. Huwa kemudian jadi hu itu nama Tuhan zat, yakni huwa atau dia. Disingkat menjadi hu. Nah caranya tarik nafas pelan-pelan, tahan sebentar, kemudian kita sama-sama melepaskan secara perlahan hu sambil bersuara ya, hu. Kita tunggu yang terakhir. Nah setelah sudah tidak ada kita mulai lagi itu sebanyak 11 kali. Lalu kemudian kita tutup dengan surah Wal Asri. Nah setelah itu kita sama-sama sharing. Mungkin ada pengalaman yang didapatkan saat zikir atau mungkin juga ada makna baru yang didapatkan di syair. Ada pertanyaan sebelum kita masuk berzikir? Urutannya diulangi. Dan saya pandu. Jadi urutannya kirim Al-Fatihah kepada Rasulullah. Ya. Nanti saya pandu. Semuanya saya pandu. Al-Fatihah kepada Rasulullah. Silakan Bu masuk dalam kafilah. Iya, baiknya masuk dalam. Kalau matahari nggak bisa, Bu. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut berzikir? Kalau tidak ada, izinkan saya untuk bagi, silahkan bagi syairnya. Ghazal 1805, saya akan membagikan ke tiap ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau pipis dulu mungkin. Ini lama nggak takutnya? Biar saya punya waktu nih buat ngebagiin. Ya, silahkan dibagi. Apa? Apanya? Enggak, saya yang mimpin. Iya, mulai ya. Gitu. Siapa aja nih? Saya Sebentar mimpin. ya, saya bagi dulu.
Ya Bu kita Hati, break waktu. Silahkan Bapak Ibu sekalian membaca. Desi, itu bentar ya. Mudah-mudahan ada makna yang bisa diperoleh. Nah setelah itu kita masuk berzikir. Nah lalu kita baca lagi ghazalnya. Mudah-mudahan ada perbedaan makna yang diperoleh atau ada makna baru yang diperoleh. Terus Feni, saya harus satu-satu nih. Maya, Bu Maya. Ngerjain aja Ustaz nih. Nadia, Bu Nadia. Naja. Yang mau bibis boleh tuh. Yang mau bibis boleh. Bulan. Bulan. Ya kan nggak boleh di share ke semuanya. Buriana. Iya yang mana? Febrizal. Terus Bu Yanti, Wijayanti. Untung ada semua nomornya nih. Terus Ibu Arni, terus Burita, yang online siapa itu? Aina, terus Sandy Amalia, banyak juga ya ternyata. Sandy, terus satu lagi. Iya, iya tadi ya. Dah, oke. Saya kirim ya gazelnya. Dah, sudah dititip. Lihat masing-masing. Iya, jadi dibaca sekarang. Baca sekarang. Kalau sudah selesai kita mulai zikir. Setelah itu kita baca lagi untuk melihat perbedaan membaca sebelum. Kalau sudah semua kita sama-sama baca masing-masing baca maksudnya. Silahkan kalau ada makna yang diperoleh. Setelah itu kita masuk berzikir, lalu kita baca ghazalnya lagi, melihat ke dalam diri ada tidak perbedaan sebelum berzikir dan setelah berzikir terkait dengan ghazal ini.
Udah. Selanjutnya kita berzikir, dan Bapak Ibu, saya mohon izin untuk memimpin zikir ini. Bapak Ibu cukup berzikir di dalam hati, mengikuti bacaan yang kita baca. Mari kita mulai. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasan ila ruh hadratil maulana Jaudin Rumi wa Syams Tabrizi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. 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 Astaghfirullahal azim.
Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu 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 Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Kita sama-sama berzikir hu. Nanti kita sama-sama tarik nafas. Kalau Bapak Ibu ada hajat atau sakit, silahkan hajat-hajatnya disampaikan kepada Allah. Setiap kali kita menarik nafas dan ketika kita membuka nafas dengan hu, kita yakin Allah sudah mendengarkan apa yang kita minta. Mari kita mulai zikir hu. 1, 2, 3. Lagi. 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 Lagi.
lagi. Terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa Illalladzina alladzina amanu amanu wa wa 'amilus amilus solihati solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Silahkan dilihat lagi ghazalnya. Silahkan kalau ada yang mau sharing, baik sharing ketika berzikir atau sharing terhadap makna, silahkan. Mungkin Kang Abi dulu. Kang Abi mau sharing. Saya baru pertama kali sih ikut zikir Rumi ini. Biasanya kalau zikiran itu kan hanya sekedar tadi zikir gitu, terus ada muzakarah gitu. Tapi ini masing-masing sebelumnya disuruh membaca ini dulu gitu kan. Kemudian diajak untuk berzikir, lalu kemudian membaca ini lagi kan gitu. Saya merasa sih ada perbedaan ya, cukup halus gitu. Kalau sebelum zikir kan ya pikiran kita tadi masih
kemana-mana gitu, masih ramai, masih belum banyak menangkap makna apapun kan gitu di sini gitu. Tapi begitu tadi diajak zikir, ya mau nggak mau kan pikiran saya harus ada di sini dan diem gitu, dan menyebut nama Tuhan, apalagi tadi ada zikir nafasnya juga gitu, gitu. Itu jauh lebih nggak lagi bergejolak, tenang. Lalu ketika baca ini lagi, makna yang disampaikan jauh lebih halus gitu, jauh lebih ada rasanya bahwa ini adalah berbicara tentang hubungan jiwa kita dengan Tuhan, dan ada gambaran-gambaran yang ya kadang sedih, kadang juga rindu, kadang juga nyaman, kadang juga apa ya kadang juga asing. Jadi saat yang tadi pada awal apa sih ini gitu kan, tapi begitu mulai ini, oh kayak ini kayaknya dialog antara hamba dengan Tuhan itu jauh lebih enak gitu, jauh lebih ada semacam rindu yang menyusupkan gitu di hati kan gitu sih Ustaz. Jadi mungkin harus setiap baitnya mungkin harus dielaborasi lebih lanjut supaya makna-makna yang lagi tersembunyi itu lebih terungkap lagi gitu untuk kita sama-sama selami. Apalagi Ramadan ini kan memang kalau kita nggak banyak makanan, pikiran juga jadi malas berpikir sebetulnya kan gitu. Jadi dengan malas berpikir ya nggak tahu apakah hati yang lebih hidup gitu atau imajinasi yang lain yang muncul gitu. Masing-masing dari kita punya pengalaman tersendiri gitu. Gitu sih dari saya. Jadi sebelum dijelaskan lebih lanjut, silakan teman-teman kalau ada yang mau merasakan hal yang ini. Ada mungkin silakan. Silahkan yang mau sharing, bisa sharing pengalaman saat berzikir, bisa sharing makna. Ya, sini yang ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari awal dulu kali Ustadz ya, waktu baca ini 2 kali. Tadi waktunya karena cukup panjang, saya ulang lagi gitu ya. Ya hanya baca gitu ya. Mungkin harus berulang-ulang kayak gitu untuk menangkap maknanya. Itu yang baca pertama. Saat zikir saya yang lebih merasakan saat kalimat Allah dan hu. Kalau yang lainnya saya masih suka mengartikan seperti astagfirullah, oh saya mohon ampun. Jadi dalam hati ada saya minta ampun ke bahasa Indonesianya, tapi kalau Allah saya tidak bahasa Indonesia kan. Jadi lebih meresap seperti yang tadi yang la ilaha illallah. Saya tiada Tuhan selain Allah. Jadi agak masih kacau-kacau gitu antara bahasa itunya dengan bahasa. Jadi mungkin belum menyerap. Tapi kata Allah dan hu, saya nggak saya artikan. Jadi itu lebih meresap. Nah setelah yang ketiga baca ulang, mungkin saya baru bisa mengambil sedikit bahwa dalam diam pun ya keseharian kita tidak mencari Tuhan pun sebenarnya ada begitu. Apalagi mungkin kalau kitanya mencari, itu mungkin yang saya baru itu aja yang saya dapat dari sekian panjangnya. Mungkin di diam pun, dalam penderitaan pun, dalam kesusahan pun atau kesedihan pun yang enggak kita cari, Allah ada, apalagi kalau kita cari begitu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Jabir, maaf saya terlambat tadi, salah masuk kereta. Tapi saya karena tahu bahwa ini pelajaran Rumi ya, jadi saya bawa buku serulingnya Rumi. Jadi di jalan itu saya baca puisi-puisinya Rumi, dan Rumi itu luar biasa ya. Memang yang sangat tersentuh adalah seruling itu menangis, tidak mendengar ketika seruling itu ditiupkan itu
sebenarnya dia sedang menangis karena terpisah dengan akarnya gitu. Nah, itu sangat dalam, saya sampai merinding, saya merasakan bahwa ternyata kalau kita terpisah itu menderita gitu. Kalau menderita itu sebenarnya justru disitulah kerinduannya kepada Tuhan. Nah, tapi di sisi lain paradoksnya kalau kita cinta itu juga sebenarnya menutup hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ini kadang-kadang saya ingin menggali lebih lanjut antara cinta, menderita, atau justru tidak ada cinta, tidak ada derita, sama saja gitu. Bahwa Tuhan tuh ada di dalam, kita ada di dalam Tuhan, kemudian Tuhan ada di dalam diri kita sendiri. Mungkin itu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau sharing. Mau dijawab dulu bagaimana? Enggak, nanti aja sekali aja sharing. Ini sesi sharing dulu. Sesi sharing. Bu RW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baru pertama kali di Salam mengadakan zikir Rumi. Pengalaman saya menyambungkan dari ibu yang tadi sama bu gitu. Ketika yang tadi tentang seruling itu ngerasa iya ya ini diri kita gitu. Terus di mana yang tadi ibu bilang juga, saya juga yang berpikir ketika saya masih dalam banyak pikiran, belum bisa memilah mana yang namanya cinta kepadanya atau menderita yang tadi yang dibahas tadi. Pas saya belajar makin sini ternyata beda tipis antara cinta dengan kemelekatan gitu ya Bu ya. Itu sih yang saya dapat dari pengalaman diri saya, ternyata tidak munafik ketika banyak pikiran, banyak sesuatu yang memang dipikirkan. Kita kadang masih belum bisa memilah dari kesadaran sama dari pikiran, yang akhirnya timbulnya cinta itu malah mengarah ke kemelekatan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pengalaman perdana ya. Tadi saya pas baca syair ini ya, yang saya tangkap awal itu pertama kayak rasa cinta, mungkin beda ya, rasa cinta, terus gejolak-gejolak emosi karena kecintaan gitu. Tapi ketika zikir itu sama kayak ibu ya, mungkin ada artian lah, la ilaha illallah itu apa, menafsirkan, tapi ketika Allah dan Hu itu fokus gitu. Nah cuma pas tadi dibilang sama Pak Ustadz yang suruh meminta itu, kok jadi malah maruk gitu, satu-satu ini kebutuhan saya ingat-ingat gitu, jadinya kok fokusnya hilang gitu, balik lagi, oh ini nih anak nih supaya ini sehat ya, ini satu-satu gitu, jadinya loh kok. Nah ketika saya baca ini akhirnya oh ini ya, kayak ini ketertawanan saya itu kayaknya tadi itu. Jadi saya pas baca yang kedua kayak jadi malu gitu, langsung malu. Tadi yang pertama biasa aja bacanya, yang maksudnya ada sentuhan, tapi pas kedua kok jadi malu banget gitu loh. Sudah enak, pas dikasih suruh minta sesuatu, ya ampun kok gejolaknya kayak gini gitu. Itu aja. Masih. Ada lagi? Bun aja. Kalau enggak. Tadi pas zikir yang la ilaha illallah itu rasanya baru kali ini ya mengucapkan la ilaha illallah seharu itu gitu. Ya bukan sekedar dulu tahu artinya tiada Tuhan selain Allah, tapi
kali ini tuh kok rasanya beda banget ya. La ilaha illallah itu rasanya beda banget gitu. Terus yang awal baca sebelum zikir, saya sulit menangkap syair ini apa maksudnya gitu. Tapi setelah zikir, persepsi saya ini adalah tentang kerinduan makhluk yang bertemu Tuhannya, dan bagaimana Tuhan merindukan juga untuk bertemu, memanggil makhluknya dalam keadaan apapun, dan dengan memberikan sinyal-sinyal dalam segala derita, sehingga makhluk itu sadar dengan panggilan itu. Dan yang paling kata-kata yang paling dan rasa kerinduan itu tidak ada seorang pun yang bisa memahaminya selain makhluk itu sendiri. Tidak bisa dijelaskan ke siapapun rasa itu. Ya, saya lupa tadi ada kata-kata yang benar-benar sebentar. Nih, setiap saat menerima pertolongan darinya, tidak sadar, namun tetap mencarinya. Thank you. Ibu? Bukus? Ada sih. Waktu membaca puisi yang pertama, itu sebenarnya sudah tersentuh ya, betapa cinta Tuhan itu kadang dikotomis. Kadang dikotomis itu maksudnya ya ada tapi tiada, ya luas tapi sempit dan sebagainya. Jadi sudah terbawa pada cinta Tuhan gitu. Setelah zikir terutama yang menyentuh saya ketika gitu. Itu tambah fokus dan tambah dalam. Sehingga ketika membaca puisi yang kedua, kalau tadinya itu melihat cinta Tuhan itu nangisnya tuh nangis terharu gitu. Yang kedua itu ada gembiranya gitu. Jadi campuran antara happy tapi juga jadi campuran berbagai macam cinta gitu. Karena tidak hanya terharu ya happy, jadinya ya senyum-senyum sendiri itu baca yang kedua gitu. Jadi lebih meluas. Ternyata rentetan zikir ini itu membuat kita lebih fokus. Kalau dalam Jawa itu lebih hening dan sebenarnya Tuhan itu ada di dalam keheningan itu gitu. Nah, itu sangat membantu kita lebih membawa ke sana gitu. Ya. Saya rasa itu. Terima kasih Ibu. Bu, silakan. Kenapa saya? Enggak ada. Pengen dengar apa yang bisa saya sampaikan. Jadi benar ini pertama kali ikut zikir Rumi. Saya belajar gimana zikir dengan diam itu, seperti yang Bang Jabir bilang. Jadi ternyata ini boleh jadi sambil kita apapun bisa tetap dilakukan gitu. Nggak ada seorang yang tahu. Dan dulu saya pernah bertanya ke Ustadz, apa yang paling disukai Allah? Zikir apa? Gitu. Ya apa aja menunjukkan kecintaan kita. Gitu. Jadi mau suka la ilaha illallah, ya Allah dan sebagainya. Nah pada waktu membaca ini puisi atau syairnya, waktu awal ya biasa aja. Tapi setelah zikir itu jadi apa ya? Kayak seperti Abi nambahin musik gitu. Jadi baca ini seperti apa ya?
senyap yang indah gitu. Itu aja. Makasih. Ada lagi Bu Desi? Ibu? Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pertama kali ikut Zikir Rumi. Kemudian dengan beberapa kali ikut kajian ini kan selalu dikenalkan dengan puisi-puisi Rumi yang indah gitu. Kebetulan saya itu bukan orang yang halus ya, maksudnya lingkungannya keras, teman-temannya juga cowok-cowok gitu. Jadi tapi di posisi sekarang itu tadi begitu baca pertama, kebetulan bacanya pelan-pelan gitu. Saya coba meresapi itu sebelum zikir itu udah kata-katanya kok pas ya gitu. Maksudnya kok bener ya gitu. Karena kayaknya dalam bayangan saya kayak mencintai seseorang tapi kok angel ya, pengen mulai susah gitu. Jadi menderita gitu Ustadz, seperti itu gitu. Tapi setelah zikir pun ya rasanya masih sama, cuman makin